Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yule, yaitu di part ke-21. Langsung saja minum obat karena sakit kebanyakan udut. Dan cerat-cerit Trut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yule yang dirasuki oleh Tai Suli. Lalu di sana ia pun terdiam dan berkata, tunggu sebentar. Lalu jiwa Yule pun berkata, Nona, apa yang akan kau lakukan? Dan di sana Tai Suli pun berkata, ini dia. Lalu jiwa Yule di sana pun kesakitan karena tiba-tiba jiwa mereka jadi satu. Lalu di sisi Yule yang palsu yang menyerupai Kamen Rider pun terkejut. Lalu terlihat Yule yang dirasuki pun berjalan, dan di sana ia pun berkata, hahaha, tentu saja ini adalah hal yang wajar. Sambil ia menuju ke arah Kamen Rider itu, dan ia pun melesat dengan cepat lalu menghantam Kamen Rider itu sambil berkata, kembalilah ke dalam air dan tetap di sana. Dasar bajingan tidak berguna. Sambil ia mengeluarkan aura yang sangat membara dari tubuh Yule itu, dan di sana Kamen Rider itu pun melesat. Dan Yule pun berkata lagi, kau hanyalah cerminan manusia yang tidak punya yin ataupun yang. Sambil terlihat kepulan asap di sana, dan Yule yang palsu menyerupai Kamen Rider pun tertepar di sana. Lalu tiba-tiba Yule yang dirasuki pun mengarahkan tinjunya ke arah Kamen Rider itu sambil berkata, dasar amatir curang, beraninya kau menyerangku dengan sengaja ya, jebret. Dan ia pun menyerang Kamen Rider itu dengan pukulan yang sangat kuat. Lalu ia pun berkata, seseorang bajingan yang menjadi budak di bayangan cermin ini selama puluhan ribu tahun, babi di pintu masuk desa lebih bebas darimu, jebret-jebret. Sambil terlihat kedua mata Yule yang dirasuki pun bersinar, ia pun berkata lagi, lebih baik kau mati saja. Diar. Hingga terlihat hantaman yang sangat kuat dan juga percikan-percikan air di sana. Lalu jiwa Yule di sana pun terbengong, dan Yule yang dirasuki pun terlihat kebanjiran seperti di daerahku. Dan di sana Yule yang dirasuki pun terdiam. Terlihat dari tangannya menggenggam batu biru, dan di sana jiwa Yule dari belakang pun berkata, Nona, apa yang kau pegang itu? Dan di sana Yule yang dirasuki Tai Suli pun menjawab, ini adalah korstek air. Jika dihancurkan maka kita akan lulus tes ini. Lalu ia pun memakan batu itu, dan di sana jiwa Yule pun berkata, Nona, kenapa kau memakannya? Lalu Tai Suli pun menjawab, jangan cemaskan itu Yule, dua kekuatan yang ada di dalam dirimu itu bisa mencapai pertengahan Daustek. Itu sangat berguna. Lalu di sisi jiwa Yule ia pun berkata, bukankah itu kekuatan dari Spirit Flash dan manik-manik? Lalu jiwa Yule pun bergumam, aku tidak pernah menduga ini. Meskipun aku sudah meningkatkan kesempatanku membantu Swelly, ini juga akan membuatku semakin susah untuk mati. Bagaimana ini? Lalu terlihat Yule yang dirasuki Tai Suli yang berkata, Daustek itu seperti palu, kita ada di tantangan terakhir. Lalu jiwa Yule pun bertanya, inikah tantangan terakhirnya? Sambil ia melihat ke arah pedang itu, dan di sana jiwa Yule pun berkata lagi, pantas saja Jang Gao-chan kesusahan. Trial ini semuanya berhubungan dengan 5 elemen, tapi yang terakhir malah tidak berhubungan dengannya. Ini pasti sulit karena penyakit OCD-nya. By the way, penyakit OCD adalah membuat pengidapnya mempunyai pemikiran dan dorongan yang tidak bisa dikontrol, yang sifatnya berulang atau obsesi, serta munculnya perilaku paksaan kompulsif ya Mo. Lalu di sisi Yule yang dirasuki Tai Suli pun berkata, ya tapi bocah itu tidak perlu mencemaskan hal ini lagi, benda ini milikku. Sambil ia melesat ke arah pedang itu. Lalu di sana ia yang semakin dekat dengan pedang itu, tapi tiba-tiba pedang tadi pun mengeluarkan cahaya di ujungnya, dan di sana Yule yang dirasuki Tai Suli pun terkejut. Lalu ia pun terdiam karena tiba-tiba dari atasnya terlihat cahaya itu yang semakin membesar, dan di sana jiwa Yule pun berkata, Nona, awas. Sambil terlihat sosok dari Tai Suli di sana. Lalu tiba-tiba ia pun kembali di goa, dan di sana ia pun melotot, dan ia pun berkata, apa aku keluar dari tubuh Yule? Sambil ia kebingungan. Lalu ia pun berkata lagi, Yule, tidak mungkin dia dikalahkan juga.
Lalu sedangkan di sisi Yule, ia pun terbengong dan ia pun berkata, aku kembali, bagaimana dengan Taisuli? Sambil ia meraba-raba tubuhnya. Lalu ia pun bergumam, apa itu Spirit Sword? Sambil dia memandangi sosok wanita yang berada di atas pedang. Dan di sana wanita itu pun berkata, kau. Dan ia pun mengibaskan serangan ke arah Yule. Dan di sana serangan yang sangat dahsyat pun mengarah ke arah Yule. Dan Yule pun berkata, apa ini? Sial! Sambil ia menutupi tubuhnya menggunakan kedua tangan. Lalu di sana terlihat ledakan yang sangat dahsyat dan tempat itu pun hancur berlubang di area Yule. Lalu di sisi Yule, ia pun berkata, sial, niat membunuh ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Sambil ia mengeluarkan darah di sana. Lalu ia pun mencoba bangkit sambil berkata, apa pendiri sekte berniat untuk membunuh penerus mereka dengan trial ini? Lalu tiba-tiba sosok wanita itu pun berkata, keluar, kau bukanlah orang itu, kau tidak layak. Sambil ia menyerang lagi ke arah Yule. Dan di sana Yule pun menebas serangan itu hingga ia pun bergumam, tekanan yang begitu kuat, rasanya seperti aku ditusuk berulang-ulang dengan jarum kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Sial, aku harus melakukan sesuatu. Lalu ia pun menggunakan pedangnya dan mengeluarkan aura keemasan dari area pedang itu. Dan di sana Yuli pun bergumam, tenang, Taisuli sudah mengajari aku. Bayangkan aura sebagai aroma makanan lezat. Aku harus menyerapnya agar otakku mengingat aromanya dan mengirimkannya ke seluruh area tubuhku. Sambil ia membayangkan Taisuli yang berkata, ingatlah aura ini, biarkan menyerap ke seluruh anggota tubuh dan tulangmu, dan biarkan itu menguatkan tubuhmu. Lalu terlihat di sana Yule yang membalikkan serangan ke arah pedang itu. Dan di sana Yule pun terdiam. Lalu ia pun menebaskan lagi ke arah pedang tadi. Dan di sana tempat itu pun seakan-akan tertebas oleh pedang Yule hingga retak. Lalu di sisi sosok wanita itu, ia pun berubah menjadi burung besar yang menyerang ke arah Yule lagi. Dan Yule pun berkata, apa, serangannya datang lagi? Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk mati, tapi kali ini aku belum siap untuk itu. Aku harus bertemu dengan Zhao Xueli dan menyelamatkannya. Sambil terlihat cakar dari burung itu yang mengarah ke arah Yule. Dan ia pun berkata lagi, maafkan aku Xueli. Tapi tiba-tiba giok yang berada di baju Yule pun keluar dan memancarkan aura hijau. Dan di sana aura itu pun menyelimuti tubuh Yule hingga burung itu pun tidak bisa menggoresnya. Lalu Yule pun terkejut karena dari depannya terlihat sosok hijau. Ternyata itu adalah bayangan dari Zhao Xueli. Dan di sana Yule pun membayangkan Zhao Xueli yang memberikan sebuah giok kepadanya. Zhao Xueli pun berkata, akan kuberikan ini padamu supaya kau bisa menghubungiku kapan saja. Ini akan menjadi diriku dan ada di sisimu setiap saat. Lalu bayangan Zhao Xueli pun menoleh ke arah Yule. Dan Yule pun bergumam, jadi inilah yang dia maksud. Bahkan saat dia terluka parah, dia masih bersedia melindungiku. Sambil terlihat burung itu yang mengarahkan serangannya lagi ke arah Yule. Dan di sana sosok yang menyerupai Zhao Xueli pun menahan serangan dari burung itu. Dan terlihat sosok aura Zhao Xueli itu pun memudar. Lalu di sisi Yule, ia pun berkata, Xueli, apa yang kau lakukan? Lalu ia pun bergumam, Taisuli menggunakan kekuatan yang aku dapat dari Spirit Blast untuk meningkatkan kekuatanku sebelumnya. Secara teori aku harusnya juga bisa. Lalu ia pun memegang pedangnya itu dengan erat. Dan ia pun berkata, Pandu dan gabungkan kekuatan ini untuk meningkatkan diriku. Sambil terlihat aura yang terpancar dari tubuh Yule. Dan di sana aura itu pun bersatu dan membentuk Yule dengan jubah yang sangat keren ya bersama Zhao Xueli yang ada di sampingnya. Lalu mereka berdua pun menebas ke arah burung itu. Dan di sana burung itu pun hancur. Dan Yule di sana pun terdiam dengan pedang yang membara. Lalu tiba-tiba giok itu pun melayang. Dan Yule pun menangkap giok itu. Lalu berkata, Zhao Xueli, aku akan bertahan untuk melihatmu lagi.
Tapi tiba-tiba terdengar suara didiskualifikasi, diskualifikasi, dan di sana Yule pun bertanya-tanya. Ternyata itu adalah sosok wanita yang berada di pedang itu, dan ia pun berkata, kultivator tidak diperbolehkan punya hubungan, tidak boleh menunjukkan kasih sayang. Wah, itu dilarang. Sambil sosok wanita itu yang marah di sana. Lalu Yule pun berkata, apa maksudnya dilarang? Kau siapa? Lalu sosok wanita itu pun mendekati Yule dan ia pun berkata, siapa aku? Kau tidak tahu? Lalu sosok itu pun terdiam sambil ia memalingkan wajahnya. Tapi tiba-tiba ia pun dengan gaya yang nyentrik berkata, aku leluhurmu. Dan di sana Yule pun terbengong. Lalu ia pun berkata, SWAT spirit. Lalu di sisi sosok wanita itu pun berkata, kenapa kau masih di sini? Kau sudah gagal. Aku tidak akan mengakuimu. Keluar kau. Jaga dirimu. Aku sudah berada di sini selama ratusan tahun, tapi ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang ditemani seseorang wanita. Dan di sana Yule pun bergumam, apa ratusan tahun? Sambil terlihat ia yang terkejut di sana. Lalu ia pun bertanya, kau pastilah alasan kenapa tidak ada seorang pun di sekte ini yang lulus ujian selama ratusan tahun. Lalu sosok wanita itu pun menjawab, itu bukan salahku. Jika tidak ada satupun dari mereka yang lulus, mereka semua terlalu lemah. Kau tahu, aku hanya mengakui Nona Ningsu. Sambil ia memalingkan wajahnya. Lalu di sana Yule pun berkata, Sen Ningsu, wanita jahat yang Master Guang bicarakan. Lalu sosok itu pun marah dan menyerang Yule sambil berkata, kaulah yang jahat, keluargamu jahat, kau bajingan terjahat. Sambil Yule menghindarinya. Lalu sosok itu pun berkata lagi, pertama-tama aku ini adalah model integritas. Aku menolak untuk memihak siapapun. Sambil terlihat Yule di sana yang terdiam. Lalu sosok gadis itu pun berkata lagi, tapi harus kuakui bahwa Ningsu sangatlah menakjubkan. Tidak ada yang bisa melampaui kecantikannya. Ini bukanlah salah mereka. Hanya saja setelah Ningsu, mereka semua tidak berguna. Sambil terlihat Yule yang menatapi gadis itu yang melayang-layang di sana, ia pun bergumam, pedang leluhur, apa dia itu fans dari Ningsu? Lalu Yule pun bertanya, aku ingin bertanya, kenapa Anda ini sangat menyukainya? Tapi tiba-tiba sosok itu pun berada di hadapan Yule dengan kepala di bawah, dan ia pun berkata, kan sudah ku beritahu, 500 tahun yang lalu dia adalah kandidat SWAT Master, dan dia adalah kandidat yang paling menonjol dan bertekad dari semua saat itu. Lalu kita diperlihatkan di sisi Zhang, ia pun berkata, kandidat? Lalu ternyata Pak Guru Guang pun bercerita tentang Ningsu juga. Dan di sana Pak Guru Guang pun berkata lagi, kau pernah menanyakan hal ini padaku, tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. SWOT fighting dan filosofinya. Sambil terlihat Pak Guru Guang di sana yang terdiam. Lalu Pak Guru Guang yang bercerita, di sana seseorang pun berkata, Sen Ningsu, teknik pedang seperti apa yang kau cari hingga membawamu ke jalan iblis dan memutilasi rekan-rekanmu? Sambil terlihat pedang di sana, dan seseorang pun berkata lagi, bahkan Suyuan yang seharusnya memimpin pertempuran melawan iblis menjadi tidak berharga berkatmu. Sambil terlihat Pak Guru Guang di sana dan sesosok orang yang matanya ditutup, dan Pak Guru Guang pun bergumam, apa yang sebenarnya kau inginkan? Lalu kita dibawa lagi ke arah sosok gadis itu bersama Yule, dan gadis itu pun berkata, dia memberiku kebebasan sejati. Awalnya aku adalah inkarnasi dari kekuatan pedang. Aku tidak memiliki kesadaran sejati. Aku hanya ada untuk membunuh iblis. Yang lain hanya ingin pengakuanku. Mereka memperlakukanku sebagai tantangan dan hanya ingin menahanku. Sambil terlihat Yule di sana yang terbengong karena melihat paha dari gadis itu. Lalu ia pun bergumam, oh begitu. Lalu gadis itu pun bercerita lagi, tapi Ningsu berbeda. Dia melihat wujud asliku, dan untuk membebaskanku, dia memasukkan esensinya sendiri ke dalam pedang. Sejak saat itu, aku benar-benar memiliki kehendak bebas. Sambil ia membayangkan pertarungan, dan di sana ia pun berkata, kami berjuang bersama, bicara bersama. Aku adalah pasangannya, tapi suatu hari dia ingin menguji batas kultivasi pedangnya, dan
dia jatuh ke jalan iblis. Aku bersedia melakukan itu dengannya, tapi dia meninggalkanku. Dan di sana Yule pun terkejut dan berkata, kau ditinggalkan oleh Senningsu. Jadi inilah alasan kenapa kau setengah baik setengah iblis, bukan? Itu karena kau merindukan Senningsu. Lalu sosok gadis itu pun marah dan berkata, apa maksudmu? Aku ini bukanlah setengah iblis. Hanya saja kalian itu sangat menyebalkan. Kalian datang kemari sepanjang waktu untuk menggangguku. Sambil terlihat Yule di sana yang terbengong. Lalu di sana gadis itu pun marah lagi dan berkata, kalian semua terlalu mengerikan bagiku. Lalu Yule pun berkata, tapi bukankah kau bisa menyuruh mereka untuk berhenti mengganggumu? Lalu gadis itu pun makin emosi dan berkata, apa aku perlu membunuh orang untuk menyampaikan pesan keluar? Dan di sana Yule pun berkata, tentu saja tidak. Apa kau tidak berbicara dengan siapapun sebelum aku? Dan di sana gadis itu pun makin murka dan ia pun berkata, kau tidak pantas. Tapi tiba-tiba sosok gadis itu pun terdiam. Lalu ia pun bertanya-tanya dan ia pun berkata, nampaknya, sambil ia mendekati Yule. Lalu ia pun berkata, baru saja aku merasakan energi iblis yang sangat kuat, dan itu memicu instingku dan membangunkanku. Pasti ada orang yang kuat di sekitar sini. Lalu tiba-tiba ia pun mendekati wajah Yule dan ia pun berkata, kau bukan kultivator iblis, bukan? Lalu Yule di sana pun ketakutan dan berkata, tidak, aku bukan kultivator iblis. Dan sosok gadis itu pun berkata, jadi apa kau melihat orang yang mencurigakan tadi? Lalu Yule pun menjawab, tentu saja tidak. Aku baru saja sampai di sini. Kau pasti sedang membicarakan orang yang ada di sini sebelum aku, ya? Lalu sosok gadis itu pun terdiam dan ia pun berkata, kau tampaknya terlalu menyedihkan untuk menjadi seorang kultivator iblis. Bahkan jika ada kultivator iblis yang mendekatiku, aku benar-benar akan menghancurkan mereka. Lalu di sisi Yule, ia pun ketakutan dan bergumam. Dia terbangun karena kehadiran Taisuli. Dia sangat sensitif terhadap energi iblis rupanya. Tidak heran Senningsu meninggalkannya di sekte pedang Weng. Roh pedang ini sangat kuat. Aku ragu dia bisa dikalahkan. Bagaimana caranya aku mendapatkan persetujuan dengannya? Sambil terlihat sosok gadis itu yang melayang-layang ke udara. Lalu Yule pun berkata, karena aku tidak ingin tinggal di sekte ini seperti properti. Kenapa kau tidak ikut denganku? Dan di sana gadis itu pun terdiam. Lalu ia pun menoleh sambil berkata, apa maksudmu? Lalu Yule pun berkata, kau mengatakan sebelumnya bahwa kau pernah menjadi pedang Senningsu. Jadi setelah kau menyetujui seorang SWORD Master dapat mengeluarkanmu sebagai pedang, kan? Lalu di sana gadis itu pun terbengong dan ia pun berkata, memangnya kenapa? Jika aku pergi denganmu dan kau mati, aku akan dikirim lagi kemari. Dan di sana Yule pun berkata, aku akan membawamu untuk menemukan Senningsu. Dan di sana sosok gadis itu pun terkejut dan ia pun berkata, kau ingin menipuku untuk mendapatkan persetujuanku, kan? Dan di sana Yule pun terkejut dan terbengong. Lalu tiba-tiba di sekitar tubuhnya terdapat beberapa kristal yang membelenggunya. Dan di sana Yule pun berkata, tunggu, dengarkan aku. Aku tidak benar-benar ingin menjadi SWORD Master, tapi aku perlu disetujui olehmu. Ada seorang wanita yang sangat penting bagiku. Dia terluka parah dan dia membutuhkan bantuanku. Jika kau memberikan persetujuanmu, kau bisa membantunya. Dan karena dia memiliki pangkat tinggi, dia mungkin tahu di mana Senningsu. Dan di sana gadis itu pun gemetar. Lalu ia pun berkata, benarkah? Apa dia akan memberitahukannya? Lalu Yule pun berkata, ini akan lebih baik daripada hanya duduk di sini, kan? Dan bahkan jika kau tinggal di sini selama 10.000 tahun lagi, dia tak akan kembali kemari untukmu. Jadi kenapa kau tidak percaya padaku sekali saja? Lalu di sana gadis itu pun makin terdiam. Lalu terlihat tubuhnya yang memudar dan membentuk sebuah pedang di sana. Dan ia pun berkata, jika kau berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Lalu Yule di sana pun menjawab, aku berjanji. Hei, tunggu, tapi kristal es ini. Dan gadis itu pun menjawab, itu akan mencair nanti. Lalu Yule pun bergumam, setelah aku membantu Soswelly, kau boleh membuat pergerakan. Dan bersambung.